Bab 982, Konferensi Daupil. Tidak heran dia tidak terkejut. Apa yang dimaksud dengan hampir di puncak? Ada banyak harta karun spiritual Suantian tingkat atas, tetapi nilainya sangat bervariasi. Yang terburuk bernilai sekitar 3.000 hingga 5.000 batu roh tingkat atas, sedangkan yang lebih kuat muda bernilai 40.000 hingga 50.000 batu roh tingkat atas. Sedangkan yang ada di tingkatan atas, dekat dengan level premium, nilainya tidak kurang dari 100.000 batu roh kualitas atas. Adapun harta karun Suantian premium, harta karun itu praktis tak ternilai harganya. Sulit untuk membelinya dengan batu roh. Setiap kali muncul, berbagai kekuatan besar akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Bahkan bagi negara adikuasa itu, harta karun leluhur sekte mereka sering kali merupakan harta karun Suantian premium. Kaisar Tiandu memang murah hati. Karena dia baru saja mencapai alam bela diri bumi dan memperoleh beberapa kemampuan perlindungan diri, Kaisar segera mengeluarkan harta karun itu. Penatua Yuban, apa fungsi labu bintang 9 ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Setiap harta Suantian bersifat unik dan memiliki fungsi yang sangat khas. Yuban berkata dengan ramah, "Tuan muda, kekuatan labu bintang 9 sungguh luar biasa. Kekuatannya terletak pada kemampuannya menyerap ki sejati dan menyimpannya di dalam labu, sehingga bentuk dan kualitasnya tetap terjaga." "Apa maksudmu?" tanya Yang Chen bingung. Yuban tersenyum tipis dan berkata, "Singkatnya, ia dapat menyerap gerakan musuh. Selama itu adalah teknik yang berhubungan dengan ki sejati, labu bintang 9 dapat menyerapnya. Dan setelah menyerapnya, labu bintang 9 dapat sepenuhnya melestarikannya. Jadi, labu bintang 9 bisa menyerap gerakan orang lain dan kemudian melakukan serangan balik." Yang Chen bertanya, masih agak bingung. Yuban bertepuk tangan dan berkata, "Itulah yang kumaksud." Mata Yang Chen membelalak, apakah ada harta ajaib seperti itu? "Hehe, tuan muda, ini adalah harta karun spiritual Suantian yang mendekati level premium. Bagaimana menurutmu? Setiap kali ada kata premium, efeknya biasanya ajaib," kata Yuban. Yang Chen menatap labu bintang 9 dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa batas labu bintang 9 ini?" "Tuan muda, itu tergantung pada kekuatan pribadimu. Semakin kuat dirimu, semakin besar pula daya tampung labu bintang 9. Meskipun labu bintang 9 memiliki batas, itu bukan masalah sebelum kau menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Namun, jika kekuatanmu tidak cukup, sulit untuk menangkap gerakan yang jauh melampaui kekuatanmu," kata Yuban. Yang Chen dapat memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki batas tertentu. Batas tersebut dapat ditembus, tetapi tidak mungkin untuk menembusnya dalam waktu singkat. Misalnya, jika dia, yang berada di alam bela diri bumi, ingin menggunakan labu bintang 9 untuk menghadapi pukulan dari seorang ahli alam bela diri langit, itu jelas tidak mungkin. Meski begitu, labu bintang 9 masih dapat dianggap sebagai harta karun. Kaisar Tiandu benar-benar memperlakukanku dengan baik. Yang Chen mendesah dalam hatinya. Yuban tersenyum ramah dan berkata, "Tuan muda, begitu Anda memasuki alam bela diri langit, Anda akan menjadi penguasa kedua negara Dewa Tiandu. Saat itu, semua yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung akan menjadi milik Anda. Saat itu, apapun yang ingin Anda lakukan, saya akan mendukung tanpa syarat." Yang Chen sangat menantikannya. Dia berada di alam bela diri bumi dan telah menerima hadiah yang begitu besar. Ketika dia mencapai alam bela diri langit, seluruh negara Dewa Tiandu akan menjadi miliknya, dan kekayaan yang dibawanya akan sangat besar. Itu berarti memiliki semua kekayaan yang dikumpulkan oleh Kaisar Tiandu semasa hidupnya. Tentu saja, meskipun Yang Chen penuh dengan semangat saat ini, dia tidak pernah melupakan pentingnya mengambil satu langkah pada satu waktu. Dia berbicara sebentar dengan Yuban, dan ketika waktu yang disepakati tiba, Yang Chen buru-buru membawa monyet iblis bermata ungu, meletakkannya di ruang sungai 8 ekstrim, dan segera meninggalkan negeri suci Tiandu. Alasan dia pergi terburu-buru bukan untuk menjemput monyet iblis bermata ungu, melainkan karena ada seseorang yang memanggilnya dari dunia luar. Dia meninggalkan suku manusia ikan untuk berjaga-jaga, dan begitu dia merasakan ada yang memanggil, dia pun bergegas kembali, menutup jalan masuk ke negeri suci Tiandu, lalu membuka pintu. Saat pintu terbuka, Yang Chen melihat siapa yang datang.
Orang ini adalah gadis suci Jinling, cantik bagaikan bulan. Ruan Jinling melihat Yang Chen tampak baru saja menyelesaikan retretnya dan berkata sambil tersenyum, saya menghitung bahwa kultivasi tuan muda yang seharusnya sudah berakhir. Saya tidak berharap untuk mengganggu kultivasi Anda, tetapi saya harap Anda tidak keberatan. Ruan Jinling selalu begitu sopan, sehingga sulit untuk merasa kesal padanya. Yang Chen berkata, Nona Ruan bercanda. Saya ingin tahu apa tujuan kunjungan Anda. Tuan muda Yang, bolehkah saya masuk untuk berbicara? Ruan Jinling tersenyum. Tidak masalah, Nona Ruan, silakan. Kata Yang Chen. Ruan Jinling masuk dengan anggun, penuh dengan kewibawaan. Ia berkata dengan lembut, saya datang ke sini tiba-tiba karena beberapa hal yang terjadi di kota utama Longwin baru-baru ini. Konferensi Daopil tahunan di kota utama Longwin akan segera dimulai. Konferensi ini dianggap sebagai salah satu ciri khas kota ini. Konferensi ini diadakan setiap tahun dan merupakan acara besar. Saya pikir konferensi ini akan dimulai beberapa hari lagi, tetapi ternyata akan segera dimulai. Selama konferensi, pasti akan ada beberapa alkemis yang kuat, dan biasanya akan ditemukan beberapa ramuan yang bagus. Saya ingin tahu apakah tuan muda yang bersedia berpartisipasi bersama. Oh, konferensi Daopil. Yang Chen mengangkat alisnya, tiba-tiba merasa tertarik. Awalnya dia tidak mau ikut serta karena tidak mau tingkat alkimianya diketahui orang, dan dia tidak tertarik dengan pil buatan orang lain. Namun, dia tiba-tiba teringat kejadian baru-baru ini yang dia temui di kota utama Longwin. Yang Chen berubah pikiran. Dia berkata, oh, dengan acara menarik seperti konferensi Daopil, tidak ada alasan untuk tidak melihatnya. Dan Nona Ruan telah mengundang saya dengan baik hati, jadi bagaimana saya bisa menolak? Kapan saya harus berangkat? Tuan muda Yang, mohon bersiap-siap. Saya akan menjemput Anda sebentar lagi, kata Ruan Jinling dengan ramah, lalu pergi untuk bersiap. Konferensi Pildao, menarik sekali. Sepertinya rumor bahwa kota utama Longwin adalah alat penghasil uang sekte Huangdao itu benar. Baik menara percobaan maupun acara alkimia semuanya diarahkan untuk menghasilkan uang, Yang Chen mendesah. Setelah itu, dia menutup pintu dan bersiap sejenak. Kemudian, dia membuka ruang sungai 8 ekstrim, dengan tenang berkata, Senior Zijing, aku belum bisa membiarkanmu menghirup udara segar di luar. Kamu harus memaafkanku. Lagi pula, dengan statusmu saat ini, kemunculanmu pasti akan menyebabkan banyak kekacauan. Saat itu, kekuatan besar tingkat kaisar tidak akan membiarkanmu pergi. Aku mengerti. Ruang sungai 8 ekstrim tidaklah buruk. Aku tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk hidup dengan nyaman di harta karun suku manusia ikan. Harta karun semacam ini sangat langka, dan hanya suku manusia ikan yang dapat menciptakan hal seperti itu dengan teknologi mereka, kata monyet iblis bermata ungu perlahan. Haha, Senior Zijing, kamu bisa menggunakan jiwa sucimu untuk menjelajahi dunia luar. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku saja, Yang Chen perlahan menjatuhkan kalimatnya. Selanjutnya, dia melangkah keluar dan pergi keluar. Ruan Jinling dan orang-orangnya dari Sekte Donghuang telah tiba, dan sudah waktunya menghadiri konferensi Daopil. Bab 983, Token Alkemis. Dalam perjalanan, Yang Chen mempelajari lebih lanjut tentang konferensi Daopil yang diadakan di kota utama Longwin. Dalam konferensi Daopil, kota utama Angin Panjang akan mengirimkan sekelompok alkemis elit yang telah dibina dan dilatih di bawah panji mereka dan kemudian mengundang beberapa master alkimia untuk berpartisipasi dalam alkimia. Selain itu, alkemis tingkat tinggi lainnya juga dapat berpartisipasi dalam konferensi Daopil. Dibandingkan dengan mereka yang diundang, alkemis yang berpartisipasi sendiri menerima manfaat yang cukup besar karena mereka dapat memperoleh bahan untuk berlatih alkimia tanpa harus membayar batu roh apapun. Tentu saja, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika alkimia berhasil, ramuan yang dihasilkan harus dijual ke kota utama Longwin, dan hanya jika 2 ramuan diproduksi, mereka berhak menyimpan 1 untuk mereka sendiri. Ini adalah kasusnya jika mereka berhasil, tetapi jika mereka gagal dan merusak tungku, hasilnya akan jauh lebih menyedihkan. Pada saat itu, para alkemis yang berpartisipasi sendiri harus membayar kompensasi 2 kali lipat.
Jika mereka tidak mampu membelinya, mereka harus menandatangani perjanjian untuk bekerja di kota utama Longwind menggunakan keterampilan alkimia mereka untuk membayar utang mereka. Itulah kehebatan kota utama Longwind. Mereka hanya perlu membayar beberapa bahan, yang tidak penting bagi mereka. Setiap tahun, mereka bisa mendapatkan banyak alkemis yang tidak menaruh curiga untuk mempraktikkan alkimia bagi mereka secara gratis, dan bahkan jika tingkat keberhasilan produksi pil rendah, selama seseorang bisa berhasil, itu sudah lebih dari cukup mengingat biaya bahan. Tentu saja, pesona konferensi Daupil tidak dapat disangkal. Secara keseluruhan, konferensi Daupil dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah para alkemis yang dikirim oleh kota utama Longwind, yang mewakili tingkatan tertinggi dalam alkimia. Banyak dari individu ini dapat disebut sebagai Grandmaster pemurni pil, dengan tingkatan alkimia mereka mencapai tingkat 8 atau 9, dan beberapa bahkan lebih. Tingkat kedua terdiri dari para alkemis yang diundang, yang keterampilannya relatif rendah, umumnya antara alkemis tingkat 7 dan 8. Tingkat ketiga dibentuk oleh para alkemis yang berpartisipasi sendiri, dengan kualitas beragam dan tingkat keahlian yang berbeda-beda. Pada saat ini, Yang Chen dan orang-orang dari kota utama Longwind telah tiba di lokasi konferensi Dao Pil. Harus dikatakan bahwa konferensi Pil Dao cukup menarik. Begitu dimulai, tempatnya penuh sesak, dan jalan-jalan macet, sehingga mudah untuk melihat keberhasilan konferensi. Saat mereka berjalan, Yang Chen bertanya, "Saya baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi Dao Pil dapat memperoleh bahan-bahan alkimia secara gratis. Namun, apakah konferensi menyediakan bahan-bahan untuk setiap tingkatan ramuan?" Yang Chen sekarang dianggap sebagai teman Sekte Donghuang, dan banyak orang dari Sekte Donghuang menjadi akrab dengannya dan memperkenalkannya ke konferensi Dao Pil. Karena Yang Chen tidak bergabung dengan Sekte Donghuang dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan mereka, mereka tidak punya alasan untuk tidak bergaul dengannya, mengingat bakatnya yang luar biasa. Yah, kurang lebih begitulah. Dari eliksir tingkat pertama tingkat terendah hingga pil kelas bumi, konferensi Dao Pil memiliki semuanya. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus menghasilkan token alkemis yang sesuai. Jika kamu tidak memilikinya, konferensi Dao Pil tidak akan melakukan bisnis yang merugi seperti itu. Misalnya, jika kamu ingin memurnikan pil kelas 4, kamu harus memiliki setidaknya level alkemis kelas 3 sebagai prasyarat. He Xiaofeng menjelaskan. Mendengar ini, Yang Chen tercengang. Memang, wilayah barat tidak ada bandingannya dengan wilayah timur. Segala sesuatu di sini teratur, dan wilayah timur tidak dapat menangani pengaturan token alkemis untuk merencanakan tingkat alkimia para alkemis. Itu tidak berarti orang-orang di wilayah barat tidak dapat melakukannya. Namun, ini agak canggung baginya, karena ia tidak memiliki token alkemis. Ia memilikinya di kehidupan sebelumnya, tetapi itu sudah menjadi masa lalu. Apa yang diminta oleh Guru Yang? Tanya seorang murid Sekte Donghuang. Tidak banyak, hanya pertanyaan biasa, kata Yang Chen ramah. Para murid Sekte Donghuang tidak keberatan tetapi malah antusias. Guru Yang, selama konferensi Dao Pil ini, Anda memiliki kemungkinan tertinggi untuk menemukan ramuan yang Anda butuhkan. Lihat saja sekeliling, setiap alkemis di suatu posisi sedang memurnikan berbagai ramuan untuk dijual, yang dapat memenuhi kebutuhan setiap orang. Bahkan jika Anda tidak dapat menemukan ramuan yang Anda inginkan, Anda dapat mencantumkannya atau mencari alkemis untuk memurnikannya secara terpisah. Ya, aku datang ke sini setiap tahun. Aku ingin mencari seseorang untuk membantuku menyempurnakan pil True Roaring. Jika aku bisa mendapatkan ramuan ini, kekuatanku bisa meningkat 1 tingkat lagi. Harga pasaran True Roaring pil tidak tinggi dan sesuai dengan kemampuan kita, tapi sayangnya, jarang tersedia. He Xiaofeng mendesah. Yang Chen tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini. Dia masih memiliki persediaan True Roaring Pills yang cukup banyak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada para jenius ini. Para jenius ini tidak tahu apa-apa tentang tingkat alkimia Yang Chen, dan mereka memberi hormat. "Tuan Yang, kami akan melihat-lihat dulu, dan kami akan berkumpul di pintu masuk setelah konferensi Dao Pil selesai. Gadis suci, kami akan pergi dulu." Ruan Jinling mengangguk pelan lalu menoleh ke Yang Chen, bibir merahnya sedikit terbuka. "Tuan Yang, Jinling juga akan jalan-jalan dulu. Kalau Anda butuh sesuatu, goyangkan saja lonceng emas ini."
Harta karun ini dimurnikan menurut darah esensiku. Selama Anda menggoyangkan lonceng, aku akan langsung mendengarnya. Dalam konferensi Daupil, setiap orang memiliki kebutuhan mereka sendiri, dan dia tidak terkecuali. Namun, dibandingkan dengan yang lain, tempat konferensi tidak terlalu besar, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk berpisah dari Yang Chen. Dengan lonceng emas, Yang Chen tidak perlu khawatir. Yang Chen secara alami mengerti dan berkata, "Baiklah, jika saya butuh sesuatu, saya akan memberitahu Nona Ruan. Tuan Yang, mohon jangan bersikap sopan. Jika Anda benar-benar membutuhkan batu roh, Sekte Donghuang kami tidak akan pelit." Ruan Jinling tersenyum dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi, berbalik dengan anggun. Yang Chen memperhatikan Ruan Jinling pergi dan mulai melihat sekeliling dengan tangan di punggungnya. Jika sebelumnya, dia akan khawatir tentang batu roh, tetapi sekarang dia adalah orang kaya baru. Dengan 100.000 batu roh, diperkirakan kekayaannya tidak kurang dari alam bela diri surga. Tentu saja, meskipun ada banyak batu roh, Yang Chen tidak datang ke sini untuk konsumsi kali ini. Jika konferensi Daupil ini dapat menyediakan bahan-bahan bagi para alkemis untuk berlatih alkimia secara gratis, kondisinya memang bagus. Sekarang saya ingin memurnikan pil, tetapi saya kekurangan bahan-bahannya. Saya mampu membeli bahan-bahan ini dengan kekayaan saya saat ini, tetapi butuh waktu terlalu lama untuk mengumpulkan semuanya. Yang Chen mengusap alisnya, merasa agak gelisah. Terkadang memiliki uang tidak menyelesaikan semua masalah. Material bermutu tinggi sangat langka, dan saat ini dia sedang kekurangan waktu. Jika aku benar-benar ingin memurnikan pil ini, berpartisipasi dalam konferensi Daupil adalah pilihan terbaik. Namun, masalah token alkemis adalah sesuatu yang tidak dapat kupahami. Yang Chen berkata tanpa daya. Terhanyut dalam pikirannya, Yang Chen akhirnya mengangkat bahu, "Lupakan saja, mari kita cari tempat untuk melihat-lihat dulu. Mari kita tanyakan apakah ada solusi lain." Bab 984 Penjamin. Ketika para alkemis secara mandiri memurnikan ramuan, mereka harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan. Dan untuk melakukannya, mereka harus menuju ke pusat konferensi Daupil. Ini adalah tempat tersibuk di konferensi karena di sanalah para alkemis dengan kaliber tertinggi berkumpul. Para alkemis ini telah dibina oleh kota utama Changfeng selama bertahun-tahun dan menjadi kebanggaan mereka. Kenyataannya, kota utama Changfeng sengaja menempatkan para alkemis mereka untuk memurnikan pil guna dijual dan juga untuk mengadakan pertunjukan, sehingga orang lain menyadari kekuatan mereka. Kota utama Changfeng mungkin tampak kurang menonjol, tetapi kontribusi mereka yang tak terhapuskan terhadap Sekte Tao Kekaisaran seperti yang terlihat saat ini tidak boleh diabaikan. Pada saat ini, Yang Chen tiba di pusat konferensi Daupil. Para alkemis dapat terlihat dengan mudah mendirikan stand, menandainya dengan nama mereka. Dengan melakukan itu, mereka menunjukkan kecakapan alkimia mereka. Ini adalah bagian penting dari konferensi. Merupakan persyaratan bagi semua alkemis untuk secara terbuka menunjukkan keahlian mereka. Hanya dengan cara ini acara tersebut akan sesuai dengan namanya. Lihat, alkemis Huang telah menghasilkan ramuan, pil Haiteng tingkat 8. Saya mengklaim pil Haiteng ini. Sungguh suatu harta karun. Datang ke konferensi Daupil adalah langkah yang tepat. Banyak seniman bela diri berebut untuk mendapatkan ramuan itu begitu mereka melihat pil muncul di kios yang dikelola oleh alkemis Huang. Namun, karena permintaan yang tinggi, harganya pun melambung tinggi. Dalam waktu singkat, banyak seniman bela diri harus menghela napas dan menyerah. Harga pil Haiteng jauh di luar kemampuan mereka. Meski begitu, antusiasme itu tidak luntur. Mata semua orang tertuju pada lelaki tua di sebuah kios besar di tengah. Orang tua itu duduk dengan tenang di sana, dikelilingi oleh para penjaga yang merupakan seniman bela diri dari alam bela diri bumi. Tungku alkimia di depannya memiliki kualitas terbaik. Saat ini dia tidak sedang memurnikan pil apapun, tetapi tidak ada yang mendesaknya untuk bergegas. 3 karakter ditulis di kiosnya, Theodore Dalton.
Theodore Dalton. Yang Chen melihat bahwa alkemis ini tampaknya sangat dicari dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada seseorang di dekatnya, "Maaf, siapakah Theodore Dalton ini?" "Kau tidak kenal Theodore Dalton?" Seniman bela diri itu menatap Yang Chen, jelas tidak menyadari bahwa Yang Chen adalah orang yang sebelumnya telah membuat namanya terkenal di menara ujian. Bukan hal yang mengejutkan. Dulu, tempat itu begitu penuh sesak sehingga hanya sedikit yang berhasil melihat Yang Chen. Yang Chen menggelengkan kepalanya. "Saya bukan penduduk kota utama Changfeng, jadi saya tidak tahu banyak tentang urusan di sana." "Baiklah, kalau begitu kau benar-benar perlu mengejar ketertinggalanmu. Theodore Dalton adalah alkemis paling hebat di kota utama Changfeng. Dialah satu-satunya yang telah melampaui level alkimia tingkat 9 untuk menjadi alkemis tingkat bumi." Sang seniman bela diri menjelaskan, "Sekarang kau harus memahami reputasinya. Banyak seniman bela diri alam bela diri surgawi yang menunggu pilnya dengan penuh semangat." "Oh, begitu ya?" Yang mengangguk dan berkata, "Terima kasih, teman." Tingkat seorang alkemis ditentukan berdasarkan ramuan yang dapat mereka perbaiki. Ramuan berkisar dari tingkat 1 hingga 9. Di atas tingkat 9 terdapat ramuan kelas surgawi dan bumi. Ramuan tingkat bumi, yang melampaui tingkat 9, adalah pil yang kaya akan esensi spiritual. Ramuan tingkat surgawi bahkan lebih mematikan. Setelah disempurnakan, ramuan ini dapat mengakibatkan perubahan besar, seperti kesengsaraan surgawi. Di atas ramuan kelas surgawi terdapat pil penciptaan ilahi. Pil ilahi penciptaan, ketika disempurnakan, menandakan transformasi besar. Untuk menyempurnakan pil semacam itu diperlukan keselarasan yang baik antara langit dan bumi serta keharmonisan di antara manusia. Ini adalah proses yang berat, dan mereka yang dapat menyempurnakan pil semacam itu dikenal sebagai alkemis penciptaan, yang mewakili puncak kecakapan alkimia di benua ini. Memang, alkemis tingkat bumi cukup langka. Aku penasaran apakah dia bisa memurnikan eliksir kelas bumi. Yang Chen penasaran. Untuk memurnikan eliksir kelas bumi, hanya mencapai level alkemis kelas bumi tidak menjamin keberhasilan pemurnian. Tentu saja, ini tidak relevan baginya. Yang Chen segera menyadari bahwa banyak orang sedang menunggu hasil alkimia Theodore Dalton, jadi dia pergi dan menuju lokasi pusat. Banyak alkemis seperti dia, yang bermaksud untuk memurnikan ramuan mereka sendiri, datang ke sini untuk mendaftar dan melamar. Namun, mereka berbeda darinya. Mereka semua mengenakan pakaian khas alkemis dan memegang token di tangan mereka, mengangkatnya secara berkala. Jelas mereka ingin pamer. "Saya seorang alkemis tingkat 6 dan ingin mengajukan permohonan bahan untuk menyempurnakan pil Leaving Dragon tingkat 5 yang sempurna. Jika ramuan itu berhasil disempurnakan, yang pertama pasti akan dipersembahkan kepada para tetua kota utama Changfeng. Ngomong-ngomong, ini adalah token alkemis saya." Sang alkemis membungkuk dan membungkuk, berbicara dengan sopan. Sambil berbicara, dia menunjukkan token alkemisnya, yang bertuliskan angka 6, yang menunjukkan tingkat alkimia yang dimilikinya. Pejabat yang bertanggung jawab, seorang pria tua di alam bela diri bumi, menghargai rasa hormat sang alkemis. Dia mengangguk setuju. "Baiklah, seorang alkemis tingkat 6 mengajukan permohonan untuk bahan ramuan sempurna tingkat 5. Disetujui. Ambil token ini, gunakan untuk meminta bahan dari perpustakaan bahan, lalu pilih tempat untuk memurnikan pil Anda. Ingat, buat persiapan untuk kultivasi jika Anda gagal. Jika Anda berhasil, pastikan untuk kembali dan meninggalkan salah satu ramuan di sini. Jika tidak, Anda akan masuk daftar hitam secara permanen oleh kota utama Changfeng kami." Jangan khawatir, jangan khawatir." Sang alkemis masih tersenyum patuh, jelas tidak ingin menyakiti perasaan siapapun. Kemudian, dia menerima token logam yang diserahkan kepadanya. Token tersebut ditulisi dengan angka 5, yang berarti pemegang token dapat mengambil material apapun yang dibutuhkan untuk eliksir tingkat 5 dari perpustakaan material. Sang alkemis menerima token itu dan pergi dengan gembira. Mengikutinya, lebih banyak alkemis maju untuk melamar, dan segera giliran Yang Chen. Melihat semua orang memamerkan token alkemis mereka, dia merasa sedikit malu karena tidak memilikinya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan enggan, "Tuan, situasiku agak unik. Aku ingin mengajukan permohonan material, tetapi aku tidak punya token alkemis. Apakah ada cara lain?"
Pejabat yang bertanggung jawab dari alam bela diri bumi mengelus jenggotnya sebelum menatap Yang Chen. Melihat bahwa dia tidak mengenalnya, pejabat itu tampak meremehkan. Materi kelas berapa yang ingin kamu ajukan? Tingkat 9. Yang mengumumkan. Responsnya bisa dianggap sangat berani dan membuat semua orang yang hadir terkesiap. Tingkat 9. Mungkin hanya segelintir orang di konferensi Taopil yang dapat memurnikan ramuan tingkat 9. Pelayan Fu menelan ludah, melirik usia Yang Chen, dan berasumsi bahwa Yang sedang bercanda. Namun, ia menjawab, anak muda, kami masih dapat menyetujui permintaanmu meskipun kau tidak memiliki token alkemis. Jangan salahkan kota utama Changfeng karena tidak memberimu kesempatan, kau hanya perlu membawa penjamin. Aku yakin kau mengerti apa artinya itu. Bab 985, akulah penjaminnya. Tidak diragukan lagi, Yang Chen kini menjadi pusat perhatian. Bukan karena alasan lain, melainkan karena pernyataan Yang Chen tentang pembuatan ramuan tingkat 9, sehingga semua mata tertuju padanya, ingin tahu trik apa yang akan dilakukannya. Diperhatikan semua orang seperti ini, Yang Chen agak tidak berdaya. Dia hanya bisa berkata, jadi, selain penjamin, apakah ada cara lain yang layak? Jika memungkinkan, saya bersedia menggunakan Spirit Stone sebagai jaminan. Aku tahu anak ini ada di sini untuk membuat masalah. Ya, main-main. Dalam sekejap, banyak orang mulai berteriak. Semua orang sudah cukup beropini terhadap Yang Chen karena pernyataan ramuan kelas 9-nya. Itu normal, ketika Anda menonjol dari kerumunan, Anda menarik perhatian. Yang Chen masih sangat muda, dan hanya dengan satu kalimat, ia ingin menekan semua orang. Bagaimana mungkin orang lain tidak memiliki pendapat tentangnya? Karena sebelumnya tidak ada kesempatan, sekarang ada kesempatan, semua orang mulai mengumpat. Mereka sepenuhnya percaya bahwa Yang Chen ada di sini untuk membuat masalah. Tidak banyak orang yang mengenal Yang Chen, dan bahkan mereka yang pernah melihatnya sebelumnya hanya memiliki kesan samar-samar. Bagaimana mereka bisa menghubungkan Yang Chen saat ini dengan Yang Xilin yang agung dari beberapa waktu lalu? Pelayan Fu, kurasa anak ini ada di sini untuk membuat masalah. Aku sarankan untuk mengusirnya. Dia tidak punya token alkemis atau penjamin. Menggunakan batu roh sebagai gantinya. Sungguh konyol, memperlakukan konferensi Daopil seperti lelucon. Saya juga menyarankan untuk mengusirnya. Tidak perlu membuang waktu untuk berbicara dengannya. Wajah kepala pelayan Fu menjadi gelap. Secara teori, menggunakan batu roh sebagai jaminan seharusnya dapat diterima, tetapi ketika dia memikirkan Yang Chen tidak memiliki token atau penjamin saat ingin membuat ramuan tingkat 9, dia langsung percaya bahwa Yang Chen ada di sini untuk membuat masalah. Nak, pergilah sekarang. Ini bukan tempat untuk main-main. Ada banyak orang yang menunggu di belakangmu. Perintah pelayan Fu. Pelayan Fu, apakah tidak dapat diterima jika aku menggunakan batu roh sebagai jaminan sementara? Yang Chen mengerutkan kening. Pelayan Fu tertawa marah, nak, menurutmu apa itu ramuan tingkat 9? Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan tingkat 9 sangat mahal. Apakah menurutmu ini permainan? Apakah kamu sanggup menggunakan batu roh? Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya tanpa melihatnya? Yang Chen tidak mundur. Yang diinginkannya adalah material yang melimpah di perpustakaan material kota utama Longwin, dan dia tidak terlalu peduli dengan batu roh. Akan tetapi, pelayan Fu tampaknya memiliki prasangka bahwa Yang Chen tidak dapat melakukannya. Nak, kenapa kau tidak pergi saja? Kalau tidak, kau akan mendapat masalah saat yang lain datang. Pelayan Fu berteriak dengan kasar. Ya, kenapa kamu belum pergi? Jangan buang-buang waktu kami, oke? Kamu bilang kamu ingin membuat ramuan tingkat 9. Itu cuma omong kosong dan lelucon. Semua orang membicarakan masalah ini, dan Yang Chen sama sekali tidak berdaya. Awalnya dia berpikir bahwa menggunakan batu roh sebagai jaminan akan dapat diterima. Namun, tidak ada yang mempercayainya. Yang Chen cukup frustrasi, dan melihat tidak ada jalan lain, dia hanya bisa pergi. Pada saat ini, apa yang terjadi? Pada saat banyak orang tidak menganggap serius Yang Chen, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan mendapati bahwa orang yang muncul tidak lain adalah gadis suci Jinling. Itu adalah wanita suci Jinling. Cepat, sampaikan penghormatan kami. Banyak orang bergegas menyambut sang Dewi Jinling setelah melihatnya.
Meskipun Sang Dewi Jinling adalah seorang seniman bela diri muda dengan kekuatan yang tidak seberapa, statusnya sangat luar biasa. Keberadaannya bahkan melambangkan tingkat kekuatan tertinggi di Sekte Donghuang. Tidak seorang pun berani meremehkannya. Selama mereka belum mencapai alam bela diri surga, tidak ada ruginya memanggilnya gadis suci ketika mereka melihatnya. Ruan Jinling datang ke sini untuk mencari beberapa ramuan yang dibutuhkan, dan ketika deteksi jiwa ilahinya merasakan apa yang terjadi, dia menjadi tertarik dan pergi ke sana ketika dia melihat Yang Chen. Bagaimanapun, Yang Chen telah mendaftar untuk alkimia sendiri. Nona Ruan, Yang Chen menyapa dengan tangan terkatup. Banyak orang mengumpat dalam hatinya. Apakah menurutmu kamu juga bisa memanggil Nona Ruan? Lihatlah dirimu sendiri dulu. Kamu bahkan tidak tahu dari mana asalmu, dan kamu tidak memanggilnya gadis suci seperti orang lain, tetapi kamu memanggilnya Nona Ruan. Namun, yang mengejutkan, Ruan Jinling tampaknya tidak keberatan sama sekali. Dia hanya bertanya, "Pelayan Fu, apa yang terjadi di sini?" Melihat bahwa itu adalah Jinling Saintes, pelayan Fu dengan cepat menjelaskan situasinya dari awal hingga akhir. Setelah selesai, dia berkata dengan nada meremehkan, "Gadis suci, begitulah yang terjadi. Apakah menurutmu orang ini konyol? Tanpa sesuatu yang bisa ditawarkan untuk alkimia, mengapa aku harus membiarkannya begitu saja? Itu omong kosong. Kurasa anak ini ada di sini untuk menipu dan menggertak. Ya, dia menipu dan menggertak untuk masuk ke kota utama Longwin. Gadis suci, lebih baik jangan terlalu banyak berinteraksi dengannya untuk menghindari nasib buruk. Menipu dan menggertak. Aku sudah lama mengenal Tuan Muda Yang, dan dia tidak pernah menipuku. Selain itu, Tuan Muda yang mewakili gerbang Luosheng, yang merupakan sekutu Sekte Donghuang kita. Kau bilang dia menipu dan menggertak. Bersiaplah untuk bertanggung jawab atas kata-katamu." Wajah gadis suci Jinling berubah masam. "Apa?" Jinling Saintes memanggil orang ini Tuan Muda Yang. "Tunggu, nama belakangnya adalah Yang." Benar, dia terlihat familiar. Orang ini, mungkinkah Yang Silin, yang terkenal beberapa hari yang lalu? Itu tidak mungkin, kan? Maksudmu dialah yang berhasil melewati lapisan ke-20 menara ujian. Dia tidak terlihat seperti itu. Lalu seperti apa rupa dia? Petik 2. Dia adalah Yang Silin, aku mengingatnya dengan jelas. Dia memang begitu. Sungguh konyol bahwa aku tidak mengenalinya pada awalnya. 2. Kepala pelayan Fu juga tercengang. Dalam sekejap mata, situasi di lapangan tampak berubah. Semua orang awalnya mengira Yang Chen ada di sini untuk membuat masalah, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi Tuan Muda Yang di mulut Ruan Jinling. Berat gelar itu bukan lelucon. Mereka yang bisa dipanggil Tuan Muda oleh Ruan Jinling bukanlah karakter biasa. Ditambah lagi dengan fakta bahwa seseorang mengatakan bahwa dialah yang telah melewati lapisan ke-20 menara ujian, kepala pelayan Fu bahkan tidak tahu harus berkata apa. Berita internal mengetahui bahwa Sekte Huangdao sangat tertarik pada orang ini saat ini. Jika dia mau, statusnya dapat melampaui Fu dalam hitungan menit. Nona Ruan, ini pelayan Fu benar-benar bingung. Wajah Ruan Jinling tetap tanpa ekspresi, pelayan Fu baru saja mengatakan bahwa Tuan Muda Yang tidak memiliki penjamin. Baiklah, sekarang aku akan menjadi penjaminnya. Aku tidak tahu apakah pelayan Fu menganggap ini dapat diterima, atau apakah pelayan Fu menganggapku tidak memenuhi syarat atau tidak mampu. Tentu saja tidak, sama sekali tidak demikian. Pelayan Fu buru-buru tertawa dengan nada menjilat. Itu bukan lelucon, dia tidak akan berani menyinggung Jinling Saintes. Namun demikian, kepala pelayan Fu menyesali dan mengutuk dirinya sendiri. Jelas bagi siapapun bahwa Jinling Saintes membela Yang Chen. Dan mereka baru saja mengutuk Yang Chen, mengutuk pemuda yang telah melewati lapisan ke-20 menara percobaan. Bab 986, Pil Giok Bumi. Menyesali. Jika ada ramuan penyesalan di dunia ini, semua orang pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Terutama pelayan Fu, yang segera mengeluarkan sebuah tanda besi bertuliskan kata 9 dari dadanya dan kemudian menyerahkannya. "Ini, teman muda Yang Silin, tadi saya rabun dan gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya, jangan salahkan saya haha." Melihat sikap tulus pelayan Fu, Yang Chen, yang tentu saja tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh tersenyum
Lagi pula, tidak ada konflik yang mendalam antara dia dan pelayan Fu, dan wajar saja jika pelayan Fu benar-benar mematuhi tugasnya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen menerima tanda besi itu, menangkupkan tangannya, tidak berkata apa-apa lagi, dan pergi bersama Ruan Jinling. Kepergian Yang Chen dan Ruan Jinling saat ini tidak diragukan lagi menarik perhatian banyak orang. Mata semua orang tertuju pada mereka, pertama karena gadis suci Jinling, dan kedua karena kejadian baru-baru ini, semua orang mengenali Yang Chen. Yang Silin ini akan memurnikan pil. Apa yang sedang terjadi? Saat semua orang berdiskusi, Yang Chen berkata dengan penuh rasa terima kasih, Nona Ruan. Jika bukan karena Nona Ruan, saya pasti sangat khawatir tidak akan mendapatkan kesempatan ini hari ini. Ruan Jinling menatap Yang Chen dengan matanya yang besar dan berair dan berkata dengan bibir merah yang sedikit terbuka, Tuan muda Yang, tidak perlu berterima kasih padaku. Itu hanya bantuan kecil. Tapi, sebelum kau mulai memurnikan pil, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Tidak mungkin memurnikan pil tingkat 9 tanpa kekuatan pemurnian pil yang absolut. Sekarang jika kau ingin mundur, dengan koneksiku, masih ada waktu. Dia mengerti bahwa pria peduli dengan muka, jadi dia tidak langsung mengungkap Yang Chen, tetapi menunggu sampai sekarang untuk bertanya lagi. Pertama, dia mempertimbangkan wajah Yang Chen, kedua, dia harus membantu Yang Chen. Akan tetapi, di samping bantuan, pendekatan Yang Chen pada dasarnya bukanlah pendekatan yang layak. Mendengar pertanyaan Ruan Jinling, Yang Chen tidak merasa terkejut. Dia memikirkannya dan berkata, Nona Ruan, yakinlah, karena saya berani mengambil bahan untuk pil tingkat 9, saya tentu memiliki kepercayaan diri untuk memurnikannya. Tuan muda Yang, siapapun yang mengatakan ini, saya pasti akan berpikir mereka mengejek saya dan memberi mereka pelajaran. Tetapi Anda berbeda, bahkan jika saya pikir Anda mengejek saya akan tetap mempercayai Anda. Ruan Jinling bernapas dengan ringan. Tidak ada pilihan lain, Yang Chen adalah seorang jenius yang memiliki hak untuk bersikap keras kepala. Sekte Donghuang bersedia membayar harga untuk memenangkannya. Dia sekarang benar-benar tidak berdaya dan telah membuat persiapan menghadapi kegagalan Yang Chen dalam memurnikan pil dan harus membersihkan sisa-sisanya. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak melihat bahwa gadis suci Jinling tidak percaya kalau dia bisa memurnikan pil sama sekali? Sebenarnya, dia tidak berniat meyakinkan siapapun. Dia hanya akan membiarkan fakta berbicara sendiri. Keduanya mengobrol santai dan segera tiba di perpustakaan material. Tidak ada yang salah saat mengambil materi. Dengan kehadiran gadis suci Jinling, semuanya berjalan lancar. Namun, saat mengambil materi, orang yang bertanggung jawab atas materi tersebut jelas terkejut dengan materi pil tingkat 9 yang diambil Yang Chen. Tuan muda Yang, Nona Ruan, tas penyimpanan ini berisi semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil giok bumi. Tolong jaga baik-baik. Orang yang bertanggung jawab atas bahan-bahan tersebut, seorang prajurit alam bela diri bumi, berkata sambil tersenyum. Terima kasih, kata Yang Chen penuh terima kasih saat menerima materi tersebut. Ruan Jinling masih tercengang, Tuan muda Yang, apakah Anda yakin ingin memurnikan pil giok bumi? Tahukah Anda apa saja khasiat pil giok bumi? Tentu saja aku tahu, pil giok bumi dapat meningkatkan kekuatan seorang prajurit alam bela diri bumi tanpa syarat. Pil ini memiliki efek yang sangat baik bagi prajurit alam bela diri bumi. Namun, pil ini hanya dapat diminum sekali. Jika diminum untuk kedua kalinya, pil ini tidak akan berpengaruh, kata Yang Chen. Dengan kata lain, pil ini memiliki efek yang sama dengan pil Qingming Zenyuan dan pil Yuan He Liu Yun. Namun, tidak seperti keduanya, pil Qingming Zenyuan ditujukan untuk alam bela diri roh, dan pil Yuan He Liu Yun ditujukan untuk alam bela diri asal, sedangkan pil giok bumi ditujukan untuk alam bela diri bumi. Gadis suci Jinling berkata dengan heran, Tuan muda Yang pasti tahu nilai ramuan ini. Tentu saja aku tahu, Yang Chen menyeringai. Keduanya tiba di area kios luar ruangan, dan Yang Chen dengan santai memilih tempat untuk mendirikan kiosnya. Tuan muda Yang, tempat ini, Ruan Jinling tak dapat menahan diri untuk mengingatkan, orang-orang yang mendirikan kios di sini semuanya adalah alkemis tingkat tinggi. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, Nona Ruan, ramuan yang sedang saya sempurnakan sekarang juga harus dianggap sebagai alkemis tingkat tinggi, kan? Ruan Jinling tahu ini di dalam hatinya,
tetapi pertanyaannya adalah apakah Yang Chen benar-benar dapat berhasil menyempurnakannya. Sekarang dia tidak dapat menahan diri untuk mulai berpikir bahwa jika Yang Chen benar-benar orang yang menyelamatkan muka, dia akan sangat kecewa padanya. Yang Chen tidak banyak berpikir, dia langsung mendirikan kios, lalu mengeluarkan tungku pilnya, menyiapkan bahan-bahan, dan bersiap memulai berbagai proses dan langkah alkimia. Saat dia duduk untuk memurnikan pil sekarang, dia tidak diragukan lagi telah menarik banyak perhatian, sebagian karena posisi alkimia Yang Chen benar-benar menarik perhatian, dan juga karena Yang Chen sendiri dan gadis suci Jinling sedang berdiri bersama, begitu pula dengan statusnya sendiri. Siapa ini? Dia benar-benar mendirikan kiosnya di posisi yang sangat menarik perhatian. Tuan Huang dan awalnya ingin berada di posisi itu tetapi memutuskan untuk mundur setelah berpikir sejenak. Tidakkah kau perhatikan bahwa posisi itu tidak jauh dari Tuan Yu Huatuo? Hanya alkemis tingkat ke-9 yang memenuhi syarat untuk mendirikan kios di posisi itu. Apakah anak ini terlalu serius menanggapi dirinya sendiri atau dia tidak paham dengan situasi yang ada? Dia adalah Yang Xilin, apakah kamu tidak mengenalinya? Orang yang menyelesaikan lapisan ke-20 menara ujian beberapa waktu lalu. Itu dia, memang benar dia. Namun, anak ini memiliki hasil yang bagus di menara ujian, tetapi terlalu banyak memikirkan alkimia. Semua orang mengakui bakatnya, tetapi alkimia dan seni bela diri adalah dua konsep yang berbeda. Selain itu, bahkan jika dia menyelesaikan menara ujian beberapa waktu lalu, dia seharusnya tidak begitu sombong. Benar sekali, kamu harus selalu mengikuti aturan. Banyak orang berdiskusi dan menunjuk. Yang Chen menjadi fokus dan menarik banyak perhatian. Namun, Yang Chen tetap tenang seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dan mengabdikan dirinya sepenuh hati pada alkimia. Dia terlalu malas untuk membuang-buang waktu berbicara, memurnikan ramuan adalah hal yang paling penting. Setelah memperoleh bahan-bahannya, tidaklah masuk akal untuk tidak memurnikan pil tersebut. Masuklah. Yang Chen bergerak cepat, melakukan pengendalian api dan teknik lainnya dengan lancar, dengan kemahiran yang tak tertandingi. Hal ini langsung membuat banyak orang yang meragukan Yang Chen tercengang. Jelas bagi para ahli bahwa keterampilan alkimia Yang Chen tidak bisa diremehkan. Gadis suci Jinling juga merasakan kemahiran Yang Chen dalam keterampilan alkimia, alis Liu Mei-nya berkerut, dan dia mengamati dengan tenang. Dan begitulah, waktu berlalu. Sekitar setengah batang dupa kemudian, alkimia Yang Chen telah mencapai tahap akhir. Banyak alkemis berpengetahuan luas sudah tercengang, karena mereka dapat melihat dengan jelas bahwa dari awal hingga akhir alkimia Yang Chen, tidak ada satu langkah pun yang dilakukannya dengan salah. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan sebelumnya. Saya salah mengira pil Qingming Zhenyuan sebagai pil peningkatan alam bela diri sejati, yang sebenarnya untuk alam bela diri roh. Saya agak bingung. Sekarang saya telah memperbaikinya. Nama pil peningkatan alam bela diri sejati lapisan pertama adalah pil raungan sejati.